Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Gimana aktivitasnya? Lancar kan? Ini sudah sekian kalinya saya membuat video untuk Anda. Biasanya, saya membuat video apa yang penting diketahui dan pantas dibagikan. Oke sahabat, mereka yang mampir di channel Cipologis ini adalah mereka yang butuh informasi. Jadi please bantu kami dengan subscribe akun Cipologis, tekan tombol loncengnya supaya hidup kamu lebih hidup lagi. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya admin semangat upload video menarik lainnya. Tema video kita kali ini adalah tentang menulis. Sejak kapan ya kita menulis? TK. Ditulis pada tanah liat basah yang kemudian dikeringkan. Hal tersebut menjadi catatan resmi perdagangan. Dari semua catatan yang ada, paling banyak menyimpan catatan penjualan bir. Hal ini karena bir menjadi minuman populer di Mesopotamia kuno. Namun, catatan piktograf hanya berisi barang dan benda, bukan sistem penulisan seperti saat ini. Sehingga, catatan itu tidak memberikan secara rinci dari mana, dikirim ke, atau diterima dari siapa. Untuk lebih mengekspresikan konsep tulisan, bangsa Sumeria mengembangkan fonogram. Fonogram adalah simbol yang mewakili suara. Suara ini adalah bahasa yang diucapkan orang-orang Sumeria. Dengan fonogram, seseorang dapat dengan mudah menyampaikan makna yang tepat. Misalnya, 2 domba dari toko dalam keadaan hidup. Jenis tulisan fonetis ini menjadi awal dari sistem penulisan sejati yang ditandai dengan kombinasi piktogram dan fonogram. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan bahasa secara detail. Sarana komunikasi dengan menulis tersebut membuat para ahli untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang ada, sekaligus untuk menciptakan suatu bentuk seni yang kita kenal sebagai sastra. Bangsa Sumeria yang memulai sistem penulisan di atas tanah liat kemudian digunakan di beberapa wilayah di sekitarnya. Hampir semua sejarah yang ada saat ini berasal dari ribuan dokumen tanah liat yang tertulis dalam tulisan paku, dikembangkan oleh bangsa Sumeria dan digali oleh para arkeolog. Para penulis kuno kemudian membentuk sistem yang mengembangkan bentuk tulisan yang ada waktu itu dengan alfabet. Pada saat itu, alfabet yang dikenal adalah abjad Fenisia. Dengan menggunakan abjad Fenisia, menulis menjadi lebih mudah dan lebih dimengerti. Abjad tersebut kemudian berkembang ke Tirus, Sidon, Byblos, dan setiap kota di Mediterania. Penulisan kembali berevolusi menjadi bahasa tertulis dari budaya masing-masing wilayah, sehingga muncul penulisan Yunani dan Latin. Kemudian muncul bahasa Ibrani, Arab, dan Sanskerta. Bahan-bahan untuk menulis juga berkembang. Dari tanah liat dan buluh bambu yang runcing, kemudian muncul pena dan kertas di Mesir, perkamen Yunani, dan Romawi. Kemudian kaligrafi dari Cina, hingga saat ini masuk menggunakan kertas olahan dan komposisi komputer. Dalam usia berapapun, sejak awal menulis berfungsi untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan individu serta budaya, serta untuk melestarikan pengalaman pada generasi mendatang. Nah, penjelasan sebelumnya itu adalah sejarah menulis.
Sekarang, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran? Yuk, ikuti penjelasan berikut ini. Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kemampuan para sahabat radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat, dan jumlah penghafal sangat banyak. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di tahun 573 sampai 634 Masehi, tahun 12 Hijriah, banyak penghafal Al-Quran yang wafat terbunuh dalam beberapa peperangan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengemukakan gagasan untuk menulis Al-Quran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah. Namun, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar radhiyallahu anhu terus-menerus menyampaikan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit guna mencari dan mengumpulkan naskah Al-Quran yang ditulis di atas pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan para sahabat. Lalu mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga wafat. Kemudian dipegang oleh Umar hingga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seiring dengan penyebaran Islam keluar wilayah Arab, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 25 Hijriah, muncul perbedaan di antara kaum muslimin dalam hal dialek pembacaan Al-Quran. Perbedaan dialek itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, sehingga Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf guna menyamakan bacaan Al-Quran. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id ibn As, dan Abdurrahman ibn Harith bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskan kembali naskah-naskah Al-Quran yang sebelumnya dipegang oleh Hafsah dan memperbanyaknya. Penulisan Al-Quran diselesaikan dalam dialek Quraisy karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Lalu Utsman radhiyallahu anhu mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu juga memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Kebijakan Utsman radhiyallahu anhu menjadikan mushaf Al-Quran tak berubah dari awal sampai sekarang, disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara akuntabel menurut kaidah periwayatan dalam Islam. Para pendengar yang budiman, sampailah kita di penghujung video. Kesempurnaan hanya milik Allah, kelemahan milik saya. Tombol subscribe untuk Anda, jadi mohon diklik ya. Salam perdamaian abadi. Sampai jumpa, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.